Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Umi Gusti Salama dalam video tutorial ketiga tentang operator aritmatika. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke dalam tutorial, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendahuluan dari program menggunakan operator aritmatika untuk membuat kalkulator sederhana yang dapat melakukan operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di tutorial ini terdapat tujuan. Yang pertama adalah untuk memperkenalkan bagaimana menggunakan aplikasi NetBeans untuk membuat sebuah pemrograman Java. Yang kedua, mengetahui dasar-dasar pemrograman di Java, termasuk bagaimana mendeklarasikan variabel menggunakan operator aritmatika dan melakukan input-output sederhana. Dan yang terakhir yaitu untuk menjelaskan konsep dasar aritmatika dan bagaimana penggunaannya dalam membuat program kalkulator sederhana. Nah, di sini terdapat aplikasi JDK dan Apache NetBeans. JDK atau Java Development Kit adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi Java yang mencakup kompilator Java, pustaka standar, dan alat pengembangan lain seperti debugging dan dokumentasi untuk membantu pengembang dalam membangun, menguji, dan menjalankan aplikasi Java. Apache NetBeans adalah lingkungan pengembangan terintegrasi atau Integrated Development Environment yang dirancang untuk mempermudah pengembangan aplikasi terutama berbasis Java. Dengan NetBeans, pengembang bisa menulis, menguji, dan mengelola dengan mudah. Masuk ke operator aritmatika, yang mana adalah simbol yang digunakan dalam pemrograman untuk melakukan operasi matematika pada nilai atau variabel, yang mana sangat umum digunakan dalam berbagai bahasa pemrograman termasuk Java. Yang dimana di dalam operasi aritmatika ini terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi atau modulus. Oke, untuk konsep dasar pemrograman Java yang akan kami gunakan itu di sini kami menggunakan variabel A, B, dan hasil. Lalu untuk tipe data yang akan kami gunakan itu ialah tipe data integer. Kenapa kami menggunakan tipe data integer? Karena kami ingin program kita ini hanya bisa diisi oleh bilangan bulat maupun itu dari input dan hasil outputnya. Lalu di sini juga kami menggunakan sebuah scanner yang diinisiasikan sebagai baca, yang dimana scanner ini nanti digunakan sebagai inputan dari user agar user bisa menginput angka sesuai dengan angka yang mereka inginkan. Lalu di sini kami membahas tentang operator aritmatika, yang dimana operator aritmatika ini mempunyai 4 operasi. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang terakhir yaitu ada pembagian. Nah, untuk penjumlahan yaitu menambahkan dua nilai. Contohnya itu seperti A tambah B, hasilnya adalah penjumlahan dari A dan B. Untuk contoh nyatanya kita inisiasikan A itu sebagai 5 dan B sebagai 2, yang dimana hasilnya nanti itu adalah 7. Nah, jika ingin menggunakan operasi penjumlahan dalam bahasa Java, kita bisa menyimbolkannya dengan simbol plus seperti ini. Lalu untuk operasi pengurangan yaitu menggunakan satu nilai dari nilai lainnya. Contohnya yaitu A min B, hasilnya adalah pengurangan B dari A. Contohnya yaitu kita inisiasikan A sebagai 3 dan B sebagai 2, hasilnya itu ialah 1. Nah, di pengurangan ini jika ingin menggunakannya dalam pemrograman Java, kita menginisiasikan pengurangan dengan simbol min seperti ini. Lalu untuk perkalian yaitu mengkalikan dua nilai. Contohnya itu A kali B, yang dimana hasilnya adalah perkalian antara A dan B. Kita inisiasikan A itu sebagai 5, lalu B adalah 2, yang dimana hasilnya nanti adalah 10. Nah, jika ingin menggunakan operasi perkalian dalam bahasa Java, di sini kita bisa menggunakan tanda bintang seperti ini. Lalu yang terakhir itu ada operasi pembagian, yang dimana pembagian itu ialah membagi satu nilai dengan nilai lainnya. Contohnya itu A bagi B, yang dimana hasilnya adalah pembagian dari A oleh B. Di sini kita misalkan saja A adalah 10 dan B adalah 2, yang dimana hasilnya nanti adalah 5. Jika kita ingin menggunakan operasi pembagian dalam bahasa Java, kita bisa menggunakan simbol garis miring seperti ini. Nah, untuk
pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan pada video tutorial yang akan ditampilkan. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Java JDK dan juga Apache NetBeans. Langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama, kita akan menginstal Java JDK. Langsung saja kita ketik di sini pencarian Java JDK. Kemudian kita klik yang di sini, Oracle. Setelah itu kita mengklik menu Windows, kemudian pilih yang kali 64 installer yang ini, kalian klik. Nah, berhubung saya sudah menginstalnya, saya tidak perlu lagi mengkliknya. Setelah kalian mengklik ini, maka JDK nya akan langsung terdownload dan langsung terinstall di desktop masing-masing. Kita lanjut saja ke cara mendownload NetBeans Apache. Kita cari Apache NetBeans, kemudian klik yang paling atas ini. Kalian bisa langsung klik download di sini. Pilih yang paling terbaru, Apache NetBeans 3 bin Windows X ya. Kemudian kalian klik link ini di HTTP, maka dia akan langsung terdownload dan akan setelah selesai maka akan langsung ada di desktop kalian. Nah, setelah kalian menginstal JDK dan juga Apache, maka ini adalah tampilan dari aplikasi NetBeans Apache-nya, dan saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat file baru. Pertama itu kita buat new project. Nah, kita pilih Java with Maven, kemudian dengan projectnya Java application, kemudian klik next. Kita biarkan semuanya ini seperti ini, kecuali ini kalau kalian ingin mengubah lokasi di foldernya, kalian bisa ubah. Kita ubah saja namanya ini percobaan, kemudian klik finish. Maka file percobaan ini akan tampil. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat operator aritmatika di aplikasi Apache NetBeans dengan bahasa pemrograman Java. Sebelum itu, saya sudah menyiapkan Java package dengan nama pertemuan 6. Setelah kita menyiapkan Java package, kita akan membuat Java class dengan menekan Java package, klik kanan pada Java package, lalu kita pilih Java class, lalu kita buat class name-nya dengan nama operator aritmatika. Operator aritmatika, dan perlu diingat, berdasarkan konvensi penamaan Java, nama kelas diawali dengan huruf besar untuk membedakannya dari variabel atau metode yang biasanya diawali dengan huruf kecil. Ini membantu dalam keterbacaan dan struktur kode yang lebih jelas. Oke, setelah mendengar penjelasan dari saya, setelah itu kita akan melanjutkannya dengan klik finish. Oke, di sini bisa terlihat di dalam Java class terdapat tempat untuk kita menuliskan kode dengan bahasa pemrograman Java di aplikasi Apache NetBeans. Ini komentar bisa dihapus karena tidak berpengaruh pada kode yang akan kita buat. Oke, selanjutnya pada kode kita akan membuat kode agar user bisa menginputkan angka ke dalam kode yang sudah kita buat. Kode untuk menampilkan input digunakan sebagai berikut, dengan kode import java util.scanner, jangan lupa titik koma. Oke, selanjutnya pada public class operator aritmatika, kita buat metode dari bahasa pemrograman Java, yaitu public static void main string hours dan kurung awal. Oke,
Ini digunakan sebagai metode dari kelas operator aritmatika. Oke, setelahnya kita akan membuat variabel dan juga tipe data yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan tipe data integer, dan untuk variabelnya, untuk angka pertama kita misalkan dengan huruf A. Lalu untuk angka kedua kita akan misalkan dengan huruf B, dan untuk tempat menampilkan hasil, variabelnya kita tuliskan dengan hasil. Oke. Di sini kita menggunakan seluruh variabel dengan tipe data integer. Oke, setelahnya kita akan membuat scanner. Scanner digunakan agar pengguna atau user bisa menginput data melalui output yang tampil dari kode yang kita buat. Oke, kita tandain saja di sini baca scanner agar kita tidak lupa. Oke, kode untuk membuat scanner yaitu scanner baca. Nah, pada scanner yang akan kita buat, scannernya akan bernama baca. Baca ini akan menjadi nama dari scanner yang kita buat di kode ini. Sama dengan new scanner system in. Nah, setelah kita membuat scanner, lalu di sini untuk tampilan awal atau tampilan headernya, kita akan membuat kode operator aritmatika dengan menggunakan kode system.out.println. Oke, di sini untuk headernya saya buatkan seperti ini, operator aritmatika. Oke, setelahnya kita akan membuat kode agar inputer atau user bisa memasukkan angka yang ingin dia masukkan ke dalam output yang akan tampil nanti. Oke, di sini langsung saja kita buat system.out.print. Lalu di sini kita buat kalimat masukkan angka ke 1. Oke. Lalu di sini jangan lupa, sebelumnya kita sudah membuat scanner. Scanner digunakan agar inputer bisa memasukkan angka ke dalam output. Di sini ini guna scanner yang kita sudah buat tadi. Dengan kita membuat kode baca ini adalah nama dari scanner yang kita buat tadi. .next integer karena kita menggunakan tipe data integer, dan pada bahasa Java di sini agar user bisa memasukkan, kita harus memasukkan data, kita harus menambahkan next integer. Oke, sama seperti angka pertama, untuk angka kedua kita buatkan kode yang sama, system.out.println. Oke, untuk kalimatnya sama saja, masukkan angka kedua. Oke, print saja karena kita ingin kodenya akan berada di samping nanti outputnya, bukan di bawah dari kalimat yang sudah kita buat. Nanti akan saya jelaskan perbedaan println dan print. Oke, kita buat baca next integer, kita samakan. Oke, jangan lupakan titik koma agar menghindari error. Oke, setelah kita membuat tempat agar user bisa memasukkan angka yang diinginkan, setelahnya kita akan membuat operator aritmatika. Nah, pada tugas kali ini, kelompok kami ditugaskan agar membuat operator aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Langsung saja kita buat. Yang pertama, kita akan membuat kode operator aritmatika penjumlahan.
Oke, dengan kode hasil akan didapatkan dari A ditambah B. Nah, ini guna dari variabel hasil agar menampung operator aritmatika nilai A dan ditambah nilai B. Nah, untuk menghasilkan output dari penjumlahan nilai A dan B, kita buatkan kode system.out.println. Println dengan kode hasil penjumlahan nilai A dan B, A plus B adalah. Nah, untuk menambahkan nilai hasil, di sini kita menambahkan variabel hasil setelah kalimat yang kita buat di dalam tanda petik dan ditambahkan dengan tanda plus. Oke, setelahnya kita akan membuat operator aritmatika pengurangan. Kodenya sama saja, yaitu hasil sama dengan A dikurangi B. Lalu untuk menampilkannya ke dalam output, kita buat system.out.println. Lalu kita buat kalimat hasil pengurangan nilai A dikurangi B adalah, kita tambahkan variabel hasil. Oke, selanjutnya kita akan membuat kode operator aritmatika perkalian. Lalu kodenya adalah hasil sama dengan A dikali B. Untuk menampilkannya ke dalam output, kita buatkan kode system.out.println. Lalu untuk kalimatnya kita buat hasil perkalian nilai A dikalikan B adalah, jangan lupa plus hasil. Oke, selanjutnya kita akan membuat kode pembagian terakhir. Pembagian. Oke, untuk kodenya sama seperti yang sebelumnya, tetapi kita hanya mengubah tandanya menjadi pembagian. Untuk kodenya adalah hasil sama dengan A dibagi dengan B. Untuk menampilkannya ke dalam output, kita buat kode system.out.println. Untuk kalimatnya, hasil pembagian nilai A dibagi B adalah, oke, kita tambahkan variabel hasil. Nah, untuk pembuatan kode operator aritmatika yang kita buat ini sudah selesai. Di sini bisa dilihat bahwa untuk membuat kode operator aritmatika yang bisa diinput melalui user, di sini pertama-tama kita akan membuat scanner terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan membuat metode dari bahasa pemrograman Java. Setelah itu kita akan membuat dan menentukan tipe data yang akan digunakan. Setelah itu kita membuat scanner dengan nama baca, dan setelah itu kita buat header, dan setelah itu kita membuat kode agar memerintahkan user agar memasukkan angka pertama dan kedua, dan terakhir kita membuat operator aritmatika yang sudah terlihat di sini. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, setelah itu kita akan menguji apakah kode yang akan kita buat, kita buat ini sudah benar dan tidak ada error ataukah masih ada error. Sebelum kita menjalankan kode, kita akan build project terlebih dahulu. Build project berguna untuk mengetahui apakah kode yang kita buat terdapat error atau tidak. Di sini terdapat kata-kata build sukses, yang artinya kode yang kita buat ini sudah bisa untuk dijalankan. Oke, untuk menjalankan kode yang kita buat, kita menggunakan tombol Shift plus F6, dan secara otomatis
kode akan berjalan dan menampilkan output yang telah dihasilkan dari kode yang kita buat. Oke, langsung saja kita klik Shift plus F6 pada keyboard. Nah, bisa dilihat perbedaan antara println dan print adalah ketika kita menggunakan system.out.println, maka kalimat setelahnya akan berada di bawah. Diibaratkan kalimat setelahnya melakukan enter, dan ketika kita menggunakan print, maka bisa dilihat kode berikutnya atau kalimat berikutnya, yaitu A baca next integer, berada di samping dari kalimat masukkan angka pertama. Itu bedanya saat kita menggunakan println dan saat kita menggunakan print. Oke, langsung saja di sini untuk angka pertama kita misalkan dengan angka 10, dan angka kedua kita misalkan dengan angka 5. Oke, di sini apakah sesuai? Nah, untuk hasil penjumlahan dari angka 10 dan 5 menghasilkan angka 15, dan itu sudah benar dan sesuai dengan operator aritmatika yang ada. Dan untuk pengurangan 10 dikurangi 5 menghasilkan angka 5, dan itu juga sudah sesuai dengan operator aritmatika yang sudah ada. Untuk perkalian, di sini bisa dilihat bahwa 10 dikali 5 menghasilkan angka 50, dan itu pun sudah benar dan sesuai dengan operator aritmatika. Dan terakhir, bisa dilihat bahwa 10 dibagi dengan 5 menghasilkan angka 2. Seperti yang kita tahu, 10 dibagi dengan 5 menghasilkan angka 2. Nah, selanjutnya kita akan melakukan eksperimen. Ketika kita memasukkan angka pertama yang tidak bisa dibagi dengan angka kedua, maksudnya tidak bisa di sini, akan menghasilkan angka desimal, dan kita menggunakan variabel integer, apakah kode yang kita buat akan menampilkan bilangan desimal pada output? Nah, di sini kita akan misalkan untuk angka pertama, yaitu angka 20. Nah, kita akan mengambil angka yang besar ya pada angka pertama, dan angka kedua kita misalkan dengan 6. Nah, seperti yang kita tahu, untuk 20 dibagi 6 akan menghasilkan angka desimal. Nah, apakah outputan dari hasil operator aritmatika kita dengan tipe data integer akan menghasilkan kode hasil dengan hasil pembagian 20 dibagi 6 menghasilkan angka desimal? Mari kita buktikan. Nah, sayang sekali, untuk hasil dari pembagian 20 dibagi 6 menghasilkan angka 3 saja. Sedangkan seperti yang kita tahu, untuk pembagian 20 dibagi 6 menghasilkan angka 3,333 sekian. Dan untuk operator aritmatika yang lainnya bisa kita lihat dan kita buktikan bahwa 20 ditambah 6 menghasilkan angka 26, dan itu sudah sesuai. Untuk 20 dikurangi 6 seperti yang kita tahu menghasilkan angka 14, dan untuk 20 dikali dengan 100, di 20 dibagi dengan 6 menghasilkan angka 120. Nah, di sini terdapat tampilan yang kurang lengkap untuk pembagiannya. 20 dibagi 6 menghasilkan angka 3 saja. Oke, bagaimana cara untuk membenarkan kode yang kita buat agar menghasilkan outputan desimal? Di sini kita bisa ganti tipe data yang kita gunakan dengan mengganti integer dengan tipe data double. Nah, untuk di bahasa pemrograman Java, ketika kita mengganti seluruh tipe data, baik itu di angka pertama maupun angka kedua, untuk hasil itu harus sama seperti angka pertama dan kedua untuk tipe datanya. Begitupun sebaliknya, apabila kita mengganti tipe data hasil, maka untuk angka pertama dan kedua harus diganti dengan tipe data yang serupa atau sama. Nah, untuk scanner kita di sini bisa ubah juga. Tadi kan baca .next integer itu untuk integer. Kalau untuk double kita bisa buat di sini A sama dengan baca .next double. Di sini juga sudah tersedia. Dan di sini juga langsung saja kita ganti double. Oke, untuk membuktikannya, mari kita menjalankan kode yang kita buat ini lagi dengan menekan tombol Shift plus F6.
Oke, di sini sudah tampil. Mari kita buktikan kembali lagi dengan angka sebelumnya yang kita uji, yaitu angka 20 dan angka 6. Nah, di sini terdapat hasil desimal dari seluruh operator aritmatika yang kita buat. Di sini untuk penjumlahan sama seperti yang sebelumnya, tetapi bedanya di sini terdapat angka desimal di belakang angka bulat. Nah, untuk penambahan 20 ditambah 6 hasilnya 26 sama, untuk 20 dikurangi 6 sama 14, 20 dikali dengan 6 hasilnya 120, dan untuk pembagiannya 20 dibagikan dengan 6 menghasilkan angka 3,333 sekian. Ini seperti yang saya bilang sebelumnya, dan menunjukkan bahwa kode yang kita buat sudah benar dan bisa dipakai oleh semua orang. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai cara pembuatan kode operator aritmatika di aplikasi Apache NetBeans ID 22 dengan menggunakan bahasa Java. Sekian dan terima kasih. Jadi kesimpulan video tutorial ini yaitu menjelaskan dasar-dasar penggunaan operator aritmatika dalam pemrograman Java menggunakan aplikasi Apache NetBeans. Operator aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian adalah alat penting dalam pemrograman untuk melakukan operasi matematika dasar pada variabel. Video ini juga mencakup penjelasan tentang Java Development Kit atau JDK sebagai perangkat utama dalam pengembangan aplikasi Java. Melalui tutorial ini, pengguna belajar cara mendeklarasikan variabel, menggunakan operator aritmatika, serta membuat aplikasi kalkulator sederhana. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar pemrograman Java. Dan yang terakhir itu ada saran. Yang pertama, perbanyak latihan untuk membuat kode operator aritmatika agar bisa lancar dalam pembuatan kode. Yang kedua, terus melakukan percobaan dan pelajari hal baru dengan menggunakan bahasa Java di aplikasi Apache NetBeans agar bisa dan menguasai bahasa Java. Dan yang terakhir, jangan takut untuk error dalam mempelajari kasus tugas lainnya dengan menggunakan bahasa Java di aplikasi Apache NetBeans, karena error adalah perjalanan dari pembelajaran.